Pak Patur, Pak Patur. Assalamualaikum, Pak Patur. Iya Pak, ini nggak ada headset, nggak ada ngaji, jadi pasti kedengar apa keras suaranya ya. Apa Pak Patur aja yang bahas, Pak? Nggak bisa Pak, ini ada suaranya ngaji, jadi loh. Kita lanjutkan aja dulu lah sambil nunggu Pak Egi yang kemarin. Kemarin batas nomor 40. Oh iya, Bapak Ibu, yang kemarin itu kan eh, Zoom ini kemarin dari Pak Eka. Nah, terus saya nggak tahu tadi kata Pak Eka apa namanya teknisnya tadi gimana? Akhirnya nggak tersimpan. Jadi video yang nomor 1 sampai 40 ini nggak ada, hilang aja. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat aja dari yang ini ya, file yang ini, yang saya kirim kemarin. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 41. Kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke nomor 41. Soal yang dikasih Pak Egi kemarin. Tinjau KD-KD berikut ini. 3.10. Menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. 4.10 menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum. Misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Perumusan capaian indikator kompetensi sesuai KD di atas yang paling tepat jika pembelajaran dimaksudkan untuk membekalkan keterampilan berpikir kreatif pada siswa adalah A. Dapat mendemonstrasikan cara kerja roket. B. Dapat membuat roket sederhana secara berkelompok. C. Dapat menjelaskan fungsi dan setiap bagian dari roket. D. Dapat mempresentasikan cara kerja roket. Dan E. Dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju roket. Nah, gimana nih? Kalau saya B. Bandung, Pak. Hah? Iya, B. Saya juga B. Karena bekalkan keterampilan berpikir kreatif. Kalau hanya mendemonstrasikan rasanya enggak ya. Menjelaskan juga, mempresentasikan, menjelaskan. Mungkin kalau membuat ini kan tingkatannya sudah berpikir tingkat tinggi ya. Sepakat ya yang B ya? Mana yang lain? Setuju. Ya, setuju. Oke. Selanjutnya nomor 42. Agar pengembangan diri ini maksudnya mungkin ya. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi sesuai dengan bakat, minat, dan terjaminnya hak asasi manusia, guru dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mana nih? Ini agak ini nih. Kalau saya C, kalau saya. Pak Ibu yang mana? Sama C, Pak. Yang B. Karena dia katanya mau mengakomodasi ini nih sesuai bakat Hak siswa. asasi ya. Ya C. Yang C. Ya. Ya hak. Oke, oke. Lanjut nomor 43. Pada materi gelombang, Bu Anggi selalu menggambarkan gelombang di papan tulis. Hal ini membuat siswanya bosan. Bu Anggi mengajak temannya berdiskusi membahas masalah tersebut sebelum membuat proposal PTK. Tahap PTK merencanakan tindakan yang paling tepat dilakukan adalah, nah, yang mana nih tahap merencanakan tindakan? Kalau saya yang
Gimana Bapak Ibu yang lain? Agak agak membingungkan sih. Kalau saya juga yang Pak. Ya, yang lain Ya, gimana? soalnya di sana kan ada Bu Anggi mengajak temannya berdiskusi. Jadi diskusi juga ya. Iya, menurut saya. Mana yang lain? Iya, Pak, kemungkinan mendiskusikan karena di sini kan masih merencanakan tindakan dulu ya. Iya, iya. Itu merencanakan kan. Kalau menyepakati berarti ya sudah sepakat. Mempraktekkan berarti sudah lewat dari rencana kan. Kalau mengatasi juga ya itu membahas juga. Gimana? Sepakat? Iya. Oke. Nanti kalau yang lain ada ini boleh di ini kan. Oke, kita lanjut ke nomor 44. Bentuk kesetiaan kepada negara NKRI yang dilakukan oleh seorang guru adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam, nah, ini yang mana ini? Bingung ini. Bentuk kesetiaan kepada NKRI yang dilakukan oleh seorang guru adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia pada saat kapan? Kalau saya yang B, kalau saya. Orang Karena guru. kalau menurut saya yang wajibnya pas saat pembelajarannya ya kalau sudah keluar dari pembelajaran ya mungkin pakai bahasa daerah masing-masing kadang-kadang kan. Ya, Mana yang lain? Ada pendapat yang lain? Bu Henry, mana Bu Henry? Sama Pak. D. Karena kalau yang lainnya itu kok mirip-mirip sekali. Mirip ya. Iya. Ini saat di luar kelas. Ya. Ini mirip dengan secara akrab dengan siswa-siswanya. Menyambut kehadiran orang tua. Atau menyambut kehadiran orang tua yang menyempatkan hadir ke sekolah. Nggak mungkin hanya pas orang tua hadir aja. Ya kan? Oke ya, yang dia ya. ya, Dek. Lanjut ke nomor 45. Ketika siswa yang tidak tergolong pandai di kelas mengajukan pendapat dalam sebuah diskusi, siswa-siswa lain tampak kurang respek dan terkesan menyepelekan. Tindakan guru dalam situasi tersebut sebaiknya adalah mana nih? Yang A mengingatkan bahwa pendapat yang benar itu bisa datang dari siapa saja. B membiarkan sikap siswa-siswi itu sebagaimana secara alamiah. C menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan tidak harus benar atau salah. D mengingatkan bahwa semua siswa berhak menyampaikan pendapatnya. E mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak semua orang. Nah, yang mana ini? Saya kira yang Ibu Bapak yang lain. Saya agak bingung juga nih jawabnya. Mana Pak Lutfi? Kalau saya antara D dan E, Pak. D dan E ya. Kalau saya E. Yang lain gimana? A, Bapak. Itu A. A. Yang apa ya? Ya, karena ini terkait Alasannya apa? apa? Ini siswanya kan tergolong tidak pandai dan ya. Tidak Tergolong. tergolong pandai. Nah, Iya. ini kan sehingga kan ini menyepelekan. Nah, ini pilihan guru adalah menyampaikan bahwa walaupun tidak dari Pak, tapi kebenaran itu bisa datang dari siswa tersebut. Mungkin seperti itu. Kalau saya jawabnya. Iya, iya, iya. Berarti
Dari siapa saja, bukan hanya siswa pandai atau tidak pandai ya. Tapi sebenarnya agak mirip semua tuh, Pak. Karena kalau yang menyangkatan bahwa semua siswa yang D itu Hah? berhak menyampaikan pendapatnya, ini hampir semua orang kan tahu, kan berhak Ya, menyampaikan. Nah, kemudian yang E itu juga ini sama. D dengan E kan sama, ya. terkait kebebasan berpendapat. Iya, Jadi kan nggak mungkin itu D sama E. mirip ya. Iya. Kemudian yang A itu sama C juga mirip, pendapat yang disampaikan tidak harus benar dan salah. Akan tapi kan karena ini terkait siswa yang tidak pandai dan itu meremehkan, maka perlu diingatkan ini. Pendapatnya itu bisa datang dari siapa saja. Nah, ini seperti itu. Mungkin kalau yang antara A dan C, kalau C kan di sini pendapat yang disampaikan tidak harus benar atau salah. Artinya bebas saja kan? Kalau Iya. yang A ini lebih menyatakan pendapat yang benar itu bisa datang dari siapa saja. Artinya dari anak yang ini tadi. Berarti A, yang lain gimana? Sepakat? Ini membingungkan. Ya, yang ya, ya. Oke, yang A ya. Pakai Tapi yang A. Gimana? tapi kalau pertanyaannya kecuali lebih mudah ya, Pak. Gimana Pak Egi? Kalau pertanyaannya kecuali itu lebih mudah ya. Kecuali tindakan guru ya. Kalau kecuali mudah sekali, Pak. Tapi Oke. ini jadi saya gak fokus sama backgroundnya Pak Lutfi. Aduh. Sama Apa Pak itu Egi, sebelah tuh, Pak? menggugah selera. Biar semangat, Pak. Biar semangat. Sekarang. Ya, siap lanjut Pak. Oke, Ya, kita lanjut ya. Pak Egi lah. Pak Egi lanjutkan Pak Egi. Janganlah, Pak Egi. saya baru nyampe ini. Pak Egi ini memang. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 46. Ya. Bu Sita menyusun rencana pembelajaran fisika dengan tujuan agar peserta didik dapat menentukan hubungan antara percepatan dengan resultan gaya yang bekerja. Selain itu, pembelajaran tersebut juga bertujuan agar siswa memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan dan memiliki kemampuan bekerja sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Sri Pak Bu Sita nih. Bu Sita menyusun langkah pembelajaran seperti berikut ini. Nah, ini ada 6. Langkah pembelajaran yang sebaiknya tidak dilakukan Bu Sita adalah, nah yang mana nih? Kalau saya yang A nih. Mana yang lain? Pak Arif. Supaya siswa memiliki kemampuan bekerja sama dan keterampilan melakukan percobaan, ya kan katanya kan? Iya, apa? Ya, langkah 6. 6 ya. Kalau 6 kan menerangkan aja. Ya, yang 6 ya. Pakat Pak Arif ya? Pakat. Oke, lanjut nomor 47. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran fisika yang berorientasi pada pengembangan kompetensi abad 21 berikut ini yang paling tepat adalah, mana nih? Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran fisika yang berorientasi pada pengembangan kompetensi abad 21 berikut ini yang paling tepat adalah, mana ini? Apa? Kayaknya enggak, Pak. Iya. Kayaknya A deh. Nah, itu semua sepakat A kayaknya nih. Ya, ada tepex. Oh, berarti saya ini salah baca tadi. Saya kira di sini ada kata kecuali tadi. Soalnya saya jawab D tadi. Siswa memanfaatkan FB melalui pembuatan grup tertutup untuk mendiskusikan masalah penyelesaian soal fisika. Berarti FB grup tertutup ini sama seperti
WA kita nih tertutup ini nih. Itu buat gibah kayaknya. Oke, lanjut ya. Nomor 47A. Selanjutnya nomor 48 ya. Seorang guru fisika mengajukan beberapa pertanyaan pada siswanya. Ini beberapa pertanyaan. Pertanyaan dan tugas yang paling sesuai untuk mengukur indikator aspek sikap. Nah, mana nih? Kalau saya B nih. Empat. Sikap. Apakah Saya D. 2 dan 4 ya. 2 dan 4 ya? 2 dan 4 kalau saya. Yang lain gimana? Sikap kan, sikap. Kalau argumentasi ini sikap nggak? Ya, ini 24 betul. 24. Benar ya? Kalau argumentasi gimana Pak Arif? Yang 5 nih. Oh Bukan iya, sikap. itu juga bisa ya sebenarnya. 2 sama 5 juga bisa ini. Terkecoh. Tapi yang paling kuat kan malah 4. 4 ya. Bangunlah kesepakatan dengan temanmu. Nah, ini kan yang paling Iya. kuat malah. 4 itu malah paling kuat. Kerjasama ya Pak. Sikap. Iya, iya. Iya, sikap kerjasama saling menghargainya kan di 4 ini. Oke. Ini. Lanjut nomor 49. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik anaknya di sekolah. Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah, kalau saya C, kalau saya gimana yang lain? Saya yang E. Yang E ya. Perkembangan dan kebutuhan siswa. Soalnya biasanya kalau di rapat komite itu kan kesepakatan dengan walinya. Mana yang lain? Ini kan ada hubungannya dengan orang tua ya. Dengan orang tua. Mana Pak Arif? Ya, yang ada orang tuanya itu. Iya. Jadi Karena iya. kalau misalkan kita milih E ya, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan kebutuhan siswa. Itu belum tentu nanti orang tuanya juga setuju ini. Setuju ya. Juga setuju ini. Sesuai permintaan. Tapi kalau C, sesuai permintaan dan kesepakatan guru dengan ortu, itu pendidikannya malah dikendalikan sama guru, ortu ya malah ya. Jadi Nah, itu C sama E. Ya, ini menarik ini C sama E. Karena itu sesuai permintaan pendidikan, tapi layanan pendidikan tapi sesuai permintaan. Ini malah kayak apa nih? Kayak pelayan ini. Ya. Ini kan tadi kan gurunya dikritik sama orang tua. Orang tua dalam sekolah, namun guru. Jadi supaya orang tuanya nggak ngeritik lagi. Ini memang kalau bermain kata memang yang ada ortunya ini yang paling kuat. Tapi kalau misalkan saya mengerjakan, saya pakai bismillah Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, gitu. C sama E. Pilih salah satu C atau E? Tapi yang paling panjang di sini yang C, Pak. Wah, ya. Monggo. C atau E. Kalau T gimana Pak Lutfi? Kembali ke asal ya Pak. Kembali ke asal yang paling panjang C.
Kalau saya entah benar atau salah mungkin tetap yang Tetap Oh iya. karena Iya. harus menjadi prioritas gurunya kok. Karena kan kalau kritik mungkin tidak semua orang tua, Pak. Kalau menurut saya gitu. Mungkin hanya segelintir orang tua yang mengkritik gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Misalkan Karena di sini orang ada kata ada kalanya ya. Ya, ya ini E nih Pak. Ini saya yakin sekarang ini E. Jadi kata-kata sesuai permintaan ini anu nih nggak masuk ini. Sesuai permintaan loh Pak. Jadi kita ngajarnya hanya sesuai permintaan kan belum tentu permintaannya itu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Nah, kan gitu kan. Saya Ini yang E. Pak. Iya. Ya karena orang tua kadang nggak tahu kebutuhan siswanya ya, anaknya ya. Oke, kita lanjut nomor 50. Dan dan orang tua juga banyak. Nanti kan nggak sesuai. Orang tua Iya. juga. Oke, kita sepakat nomor 49 Lanjut ke nomor 50. Ini sudah sering dibahas ini sebenarnya nomor ini ya. Seorang siswa melakukan percobaan memasukkan salah satu jenis benda ke dalam 3 zat cair yang berbeda, yaitu zat A, B, dan C. Hasil pengamatan sebagai berikut. Berturut-turut benda tenggelam, melayang, dan mengapung pada zat cair A, B, dan C. Jika Fa, Fb, dan Fc berturut-turut menyatakan besar gaya angkat oleh zat cair A, B, C pada benda tersebut, maka perbandingan berikut yang benar adalah, ini sebenarnya sudah banyak ini pembahasan tentang ini. C ini jawabannya nih. Ya kan Pak Arif? Ya, Tenggelam, yang Eva melayang, yang paling kecil pokoknya. Pokoknya yang tenggelam yang paling kecil kayak apungnya. ya, tenggelam itu Ya. gaya apung yang paling kecil ya. Iya. Kalau melayang dengan mengapung itu pasti Sama. sama ya. Jadi kita ingat itu aja ya, Oke. biar menyingkat waktu. Yang lain sepakat? Sepakat ya. Yuk. Oke, kita lanjut. Nomor 51. Pak Ainan akan melatih kemampuan literasi sains melalui pembelajaran tentang kalor. Rancangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ainan sebagai berikut. Ini ya. Oke, tahapan pembelajaran yang tepat dilakukan adalah, nah yang mana nih? Yang pasti kesimpulan nih nomor 4 ini terakhir nih. Bisa menarik kesimpulan ini. Ini nomor 6 dulu Pak ya? Kita 2 dulu. 6 ya? Kalau saya 2 dulu, Pak. Kayak gitu. Ya. Demonstrasikan, terus mengajukan hipotesis, identifikasi, merancang, melakukan percobaan, menarik kesimpulan. Gimana yang lain? Ya, itu Pak. Iya. Oke. Oke, lanjut nomor 52. Nah, ini juga sering keluar ini. Beberapa dari bagian spektrum game beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari disajikan tabel di bawah ini. Spektrum game dan penerapannya ini harusnya ini A ya. A, ini B, ini C. Nah, beberapa pasangan game dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang paling benar adalah gelombang mikro untuk open. Salah ya. A nih. Oh, saya A nih.
Ini nomor 1. Ini ubah dulu Pak, yang 4 jadi 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Oh ini nomornya nggak ada tuh. Ini nomor 4. Harusnya gitu tuh. Nah, gitu. Mikro Inframerah. bukan untuk oven ya Pak ya? Inframerah kan? Inframerah apa open? Apa mikro? Mikro itu mikro untuk oven Mbak. oven. Microwave. Iya. Iya, Microwave. microwave. Oh, Iya. Mikro untuk A3. oven, inframerah untuk fotografi. Microoven. Saya ya. berarti mikro untuk open. Cari aja A dengan 3 ya. Berarti jawabannya A C dengan ini. Cuman C. Ya kan? Ya betul. B4 studi struktural ya. Ya karena yang terapi kesehatan itu lebih kurang spesifik ya. Kalau Iya. inframerah itu bukan untuk fotografi ya Pak, ya nggak bisa ya? Untuk studi struktur kristal ya. Ini ya. Biasanya bisa pakai. Oke ya. Kan terkait panas. Kalau itu. Panas ya? Jadi kalau yang mikro itu jelas microwave. Iya. Microwave ya. Pas saya. Oke, lanjut nomor 53. Kurangnya kemampuan siswa mengaitkan materi fluida dengan kehidupan sehari-hari menggugah Pak Aji melaksanakan PTK dengan menerapkan pendekatan kontekstual. Berikut adalah karakteristik pendekatan kontekstual. Karakteristik esensial pendekatan kontekstual yang belum dimasukkan dalam daftar tersebut. Mana? Kalau saya cari-cari tadi salah satunya otentik. Ya. Iya Pak, otentik. Ya Pak Arif? Betul. Ya, otentik ya. Saya terkecoh dengan refleksi. Pak Lutfi ini pengalaman refleksi nih. Oke, lanjut nomor 54. Dalam pembelajaran tentang hukum Archimedes melalui percobaan, Pak Rizal memberikan perhatian khusus pada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pada tahap awal pembelajarannya, Pak Rizal akan menjelaskan tipe-tipe kecelakaan di laboratorium. Langkah pembelajaran Pak Rizal berikut yang kurang tepat. B. Memberikan tugas kepada siswa membuat makalah tentang kecelakaan di laboratorium. Memfasilitasi siswa Mana yang lain? Mana Pak Arif? Wih, yang mana ini? Angka bahasa yang kurang tepat adalah Pak. Kalau gimana? Kalau saya pikir jelas tepat ini Pak, karena LKPD ditambahkan peringatan kan. Kecelakaan ya. Mungkin Pak, malam. Masa kita mendiskusikan kecelakaannya? Apa perlu itu? Tuh. B nih, B malah B lagi nggak perlu lagi tuh. Memberikan tugas, iya itulah. Sampai malah nggak memberikan perlu lagi. tugas makalah. Nggak
tujuan utamanya kan belajar hukum Archimedes. Iya, makanya. Ini yang B ini. Kalau nggak ada B ya A itu. Ya, kalau A, yang B lebih ini daripada A sebenarnya. Yang B lebih jelas. Makasih tugas. Gitu ya. Mana Pak Khair? Saya B. Dia, sama Ibu. Sudah tidur anaknya, Bu? Main HP, Pak. Ini di sebelah. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor Pak 5. Haryo, Ya. izin dulu, Pak. Ini Nah. saya mau yang tentang gelombang elektromagnetik tadi, Bapak. Yang ini tadi. Tadi ini saya cari, Pak, gelombang inframerah katanya bisa untuk fotografi, Bapak. Ini saya searching di internet tadi, Bapak. Bisa ya? Iya, Ya, tadi ini bisa memang, betul bisa. ya, jadi biasanya setahu saya itu untuk fotografi gitu kan, selain untuk remote kan. Jadi sinar X itu untuk terapi kesehatan gitu. Kalau saya cari tadi B gitu kan. Oke, berarti Ibu milih D. Tapi yang A, Gelombang mikronya ke gelombang struktur mikronya? kristal jadi. Enggak. Jadi mikro tetap open. Ah. Ya sorry. Mikro enggak open lagi ya. Oh iya betul. Enggak bisa ya. C1, B2. D malah berarti Bu. Berarti pilihnya D Bu. Karena Ya. gelombang mikro bisa untuk studi struktur kristal juga. Ya betul. Bisa itu. Ovennya nganggur, Pak? Ovennya nganggur, ya. Ovennya nganggur. Nah, betul malah D itu malah. Betul. Ya atau D? Cuma kan sinar X itu kan untuk fotografi kan juga bisa ya. Fotografi tulang toh? Iya. Nah, Thomson. Gimana itu? Lebih tepatnya sih sebenarnya sinar X itu fotografi itu. Fotografi. Kalau terapi kan apa sinar gamma kalau terapi. Sinar gamma ya. Inframerah juga bisa terapi Pak sebagai di itu. Oh. Berarti bisa semua, mana yang paling tepat katanya. Oh iya. Iya. Pusing lagi ya. Gimana Bu Lisa? Pusing lagi ya Pak ya. Pilih yang paling ini aja. Masih C aja kalau milih. Udahlah ya lah Pak. Microwave tetap mikro ya, oven ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 55. Seorang guru fisika menugaskan siswa melakukan percobaan momen gaya untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan. Sikap ilmiah yang dapat dibentuk ketika siswa melakukan percobaan adalah, kalau saya E. Sikap jujur bukan sikap jujur apa asal sikap ilmiah ya? Gimana Pak? Sikap Jujur ilmiah. Jujur itu termasuk sikap ilmiah enggak itu? Jujur termasuk. Rasa saya masuk Pak. Karena apa ya? Data-datanya tidak boleh dimanipulasi mungkin kan? Mana yang lain? Kalau kreatif masuk. Saya kok D dah. Kreatif. Kreatif dalam membuat alat. Kalau melaporkan masih dalam rangka percobaan nggak Pak? Laporkan. Maksudnya Pak? Maksudnya kan di pertanyaannya ketika siswa melakukan percobaan ya. Semuanya juga ada sikap ilmiahnya gitu ya semuanya. Kreatif kan sikap ilmiah juga gitu. Sikap jujur juga sikap ilmiah. Cuman kita lihat yang di belakangnya ketika melakukan percobaan gitu Pak. Kalau yang kreatif. Kalau melaporkan sudah percobaan ya? Melakukan percobaan gitu maksudnya. Hasilnya berarti ini ya? Nah, itu hasil percobaan kan.
Kalau D itu kan kreatif membuat alat yang menggunakan prinsip momen gaya. Berarti Yang kalau berani berdebat ini enggak ya. Terus saya ingin tahu tentang sejarah penemu ini enggak terlalu penting ya. yang C Berarti ya. C terbuka dalam mengemukakan pendapat tentang konsep momen gaya. Nah, itu kan Konsep ini ya, bukan nah, percobaan ya. bukan percobaan gitu. Berarti D ya. Antara D dan E sih sebenarnya kalau misalkan Iya. di hasil percobaan itu masuk di melakukan percobaan ya ke E Hasil. sih. Nah, hasil dan telah dilakukan. Iya, Pak. Berarti sudah itu, Pak ya. Ya sudah. Tapi kalau kreatif kan nggak masuk sikap ilmiah, Pak. Apa aja Pak sikap ilmiah itu, Pak? Saya Kreatif masuk sikap ilmiah enggak itu? Kreatif masuk, Pak. Oh, masuk. Masuk. Sikap ilmiah kan Sikap masuk atau masuk 4C. Creativity ya. ini ini ya. Terbuka. Nah, dari Bufikan ya ada. Nah, itu ada tuh. Kritis tuh ada Pak, kritis. Oh, kreatif ini bukan kritis. Kreatif makanya ini kalau kreatif itu lebih ke psikomotorik ya, Pak, ini. Bukan sikap nih. Jadi memang ya nih, Pak, kayaknya, Pak. Oh, kreatif. Bukan sikap kreatif itu ya? Kan psikomotorik kalau kreatif. Iya, 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 iya. Oh iya. Berarti berarti. Iya, Gimana Pak Egi? Oke. Oke. Oke, sip lah. Oke, kita lanjut nomor 56. Peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisika yang berhubungan dengan gerak melingkar dan gerak linear. Merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran materi gerak melingkar. Strategi berikut yang paling tepat digunakan jika pembelajaran diorientasikan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Nih, banyak nih berpikir kritis nih. Saya D, saya. Mana yang lain? Ya, diskusi. Diskusi lah. Diskusi ya. Diskusi langsung. Langsung diskusi itu. Pak Sahlan nggak ada ini? Masalah nggak ada ya. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nomor 57. Bandul matematis yang bermassa M sedang berayun dengan amplitudo A. Jika massa bandul matematis dilipat duakan, jadi massanya dijadikan 2 kali lipat, dan bandul dilepas dengan amplitudo yang sama, A-nya sama, maka besaran fisika berikut ini yang nilainya menjadi 2 kali semula adalah, ini sudah sering dibahas ini sebenarnya ini. Jawabannya A ini. Ya Pak Arif. Ya, yang ada M, yang ada masanya. Ya. Yang ada masanya. Yang ada masanya energi ya. Jelas Pak ya. Nah. Apa rumusnya? E sama dengan apa? Setengah? Ini masih sama, setengah MV kuadrat. KA kuadrat ya. Katakan M omega MW A kuadrat ya. W-nya kuadrat Pak ya. Aduh. Ya. Nah, kalau frekuensi enggak ya. Periode juga enggak. Jadi yang akan apa namanya 2 kali lipat ya, supaya yang itunya jadi 2 kali lipat ya energi. Kalau yang lain enggak. Gimana yang lain? Sepakat. Sepakat Pak Haryo. Setuju. Oke, kita lanjut nomor 58.
Sebagai guru sekolah yang dikenal masyarakat sebagai sekolah yang terus mempertahankan mutu lulusannya dalam situasi pandemi COVID-19 yang diprioritaskan guru sesuai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah mana nih? Saya D saya. Halo, Pak, yang 57 itu nanti Ya, kalau gimana? misalkan itu menjadi 4 kalinya itu ya, itu berarti yang nanti yang C nanti 4 kalinya. Kalau jadi 4 kalinya ya. Itu nanti kan berpengaruhnya kayak di situ. V kuadrat kan? Ya. Cuman di sini kan dia minta 2 kali kan? 2 kalinya. Karena masanya jadikan 2 kali ya. M-nya nggak kuadrat kan? Ya. Oke. Sudah Pak? Ya, 58. 58. Ya, yang di nomor 58 tadi, yang mana? Saya D ini. Sebagai guru sekolah yang dikenal masyarakat yang terus mempertahankan mutunya dalam situasi pandemi COVID, diprioritaskan guru sesuai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memprioritaskan kesehatan diri siswa dan warga sekolah yang lain. Yang lebih umum. A. Gimana, Pak? Yang A. Kalau saya A, mungkin deh. Tapi nggak tahu nih pengecoh. Jaringan internet. Enggak seluruh sekolah punya jaringan internet yang bagus. Ya, tapi kan kalau melihat eh, mempertahankan mutu lulusan dalam situasi pandemi COVID dengan tidak boleh ke sekolah, mungkin gitu. Gimana Pak Egi? Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang prioritaskan kesehatan diri siswa. Tapi nanti ketika memprioritaskan kesehatan diri siswa itu bisa dilakukan dengan cara A gitu. Ya, ya. Jadi umum, lebih umum yang dia itu. Ya. Oh. Jadi prioritasnya lebih ke kesehatan siswa gitu ya. Kalau sekiranya datang ke sekolah dengan memperhatikan 5M ya, bisa dilakukan ya kan? Nggak masalah kan? Nggak mesti jaringan internet kan? Oh. Gimana? Yang lain? Yang D, Pak. Dia. Yang lain sepakat? Pak Arif, sepakat? Ikut yang D karena kesehatan ini yang utama. Oke, lanjut ya. Nomor 59. Bu Lina merencanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar, menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan indikator capaian pembelajaran untuk membekali keterampilan komunikasi dan kolaborasi kepada peserta didik yang paling tepat adalah mana? Menurut saya E. Komunikasi dan kolaborasi. Berarti, Pak. Ya. Mana yang lain? Keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kalau mendemonstrasikan otomatis presentasi ya. Apa enggak D? Yang D, Pak. D. Mempresentasikan kayaknya.
Presentasi, kalau komunikasi biasanya presentasi. Hasil kerja kelompok, berarti hasil dari kolaborasi. Oh Kalau gitu. kalau demonstrasi kan nggak usah bersuara juga bisa. Iya, iya, iya. Saya tadi bingung juga tuh sih untuk menggabungkan komunikasi dan kolaborasi ini yang mana ini? Bingung. Ya, presentasi ini komunikasi ya. Hasil kerja Ya, kelompok kolaborasi ya. kolaborasi. Iya. Dodol. Oke. Lanjut nomor 60. Partikel bermuatan listrik bergerak di dalam daerah yang mengandung medan listrik homogen. Kemungkinan bentuk lintasannya adalah, tadi saya cari-cari, kalau muatan listrik bergerak dalam medan listrik itu ada dua kemungkinan, garis lurus atau parabola. Ya Pak Arif, benar nggak? Kalau muatan dalam medan magnet kemungkinannya gerak lurus atau Anu, gerak melingkar. melingkar, anu Pak, parabola atau Hah? melingkar. Melingkar. Kalau gamma itu bermuatan listrik apa itu? Disebut Gamma nggak bermuatan listrik enggak bermuatan. itu kalau gamma? Gamma nggak bermuatan, Pak. Tidak. Nah, itu kan lurus. Ya. Dia ini Berarti ya tidak masuk jawaban E. ada muatan yang bergerak di medan magnet, ada muatan yang bergerak di medan listrik. Kalau tadi lihat-lihat tadi, kalau di medan listrik ini bisa garis lurus atau dia parabola. Kalau di medan magnet garis lurus atau Dan berbentuk melingkar. lingkaran. Melingkar. Nah, parabola jelas parabolanya. Yang Gimana? lingkaran itu mana? Kalau lingkaran ini medan magnet. Medan magnet itu biasanya Pak kalian. Ya. Lingkaran itu medan magnet. Jadi jangan pilih yang ada lingkarannya. Ya sudah, berarti yang E. Yang E, ya ding. Parabola dan garis lurus. Nanti kawan-kawan bisa lihat ini, searching di internet. Oke, lanjut nomor 61. Untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ini seringkali keluar seperti ini ya, berpikir tingkat tinggi. Dalam melakukan praktikum rangkaian katrol, Bu Sundari merancang LKPD yang isinya tidak berbentuk resep. Ini saya kurang paham ini. LKPD yang isinya tidak berbentuk resep. Langkah yang sebaiknya dilakukan Bu Sundari pada Inquiry gitu ya? apa Bu? Langkah yang sebaiknya dilakukan Bu Ya mungkin Sundari, ya? enggak Pak. Ya. Gimana nih langkah yang sebaiknya dilakukan Bu Sundari pada LKPD yang dibuatnya? Gimana nih? Menurut saya B. Tidak berbentuk resep tuh kayak nggak ada prosedurnya gitu ya? Tidak ada prosedur ya? Oh, nggak ada langkah-langkah gitu ya? Sepertinya. Bukan resep seblak, Pak Lutfi ya? Gimana yang lain? Langkah yang sebaiknya dilakukan Bu Sundari pada LKPD yang dibuatnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi nih, HOTS nih. Biasanya Kalau D pasangan. gimana? Yang D. Merangkai, tentang cara merangkai katrol. Kalau yang E enggak ya, merangkai sesuai LKPD berarti Oh nilai iya ya. 2000. Kalau yang E enggak ya, kalau yang E ya. Kalau Ya. yang C juga enggak, merangkai katrol sesuai dengan gambar yang tertera, berarti ngikut aja. Enggak. Ya, ya. Nah, yang A ini gimana? Meminta siswa mengerjakan Yang soal-soal A, tentang berarti soal hot itu Pak, berpikir tingkat tinggi. yang A, Pak ya? Ya kan berpikir tingkat tinggi kan? Berarti ya hanya satu tuh hot itu. Langsung jelas ada hotsnya ya, Pak ya?
Yang apa, Arif? Udah hot. Yang lainnya nggak ada hot tadi. Iya. Itu yang A ya. Tapi dalam melakukan Clue-nya praktikum, Pak. berarti ketika Dalam melakukan praktikum. Gimana? Kan praktikum ya? Iya, Pak. Praktikum, Melakukan praktik. Iya. dodol lagi. Dodol. Betul, Pak. Nah, D. Pak Sahlan ada. Ini Pak Sahlan? Sahlan nih. D nih. Gimana Pak Sahlan? Kasih kopi break. Oke. D ya. Lanjut nomor 62. Dalam menyusun rencana pembelajaran fisika tentang teori kinetik gas, Bu Wati menayangkan video simulasi tentang teori kinetik gas pada kegiatan pendahuluan pembelajaran. Pertanyaan arahan kepada peserta didik geser yang ke bawah. Pertanyaan arahan kepada peserta didik yang paling efektif untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis adalah, nah ini bingung ini saya milihnya nih. B kalau saya yang paling panjang akhirnya milih. B atau D? D. Video simulasi. Kalau apa saja sifat gas ideal rasanya enggak ya. Berapa jumlah partikel gas dalam setiap cm kubik? Rasanya kalau pakai PET itu ada langsung nilainya ya di situ ya. Bagaimana cara mengukur temperatur gas ideal yang berada di dalam badan? Apa beda gas ideal dan gas real? Nah, gimana Pak Arif? Masalah? Lain. Berpikir kritis nanti biar dia dalam bentuk pertanyaan kan ya. Iya. Jadi pertanyaan arahan. Ya B itu mungkin. Yang B Yang B lebih. juga Pak Aryo. D. Yang B. Bandung. Jadi Bandung apa dodol? pertanyaan mengapa itu mengarah ke berpikir kritis itu. Pertanyaan mengapa? Mengapa? Nah, gitu kan. Nilainya kayak nyanyi ya. Oke, ngapain Pak ya? Lanjut nomor 63. Perhitungan efisiensi suatu mesin kalor melibatkan perbandingan suhu di antara dua reservoir. Pada proses perhitungan ini, maka satuan suhu yang harus dipergunakan adalah apa? D, Pak. Hanya Kelvin, Pak. Iya. Hanya Kelvin, Pak. Itu ada kaitan sejarah, Pak. Ya, sejarahnya itu yang memulai ini kesepakatan dari Inggris. Maka harus pakai Inggris itu Kelvin. Yang lain nggak bisa ya? Ini nggak bisa. Nanti angkanya beda nanti. Dicoba aja nanti. Kesepakatan internasional mungkin ya, Pak. Iya. Lord Kelvin. Karena yang menanya. Mungkin kalau nggak Kelvin, rumusnya nggak berlaku mungkin ya. Nggak angka yang tadi kata Pak Ari, Pak ya. Lanjut nomor 64. Guru fisika hendak mengembangkan potensi berpikir kreatif siswa dengan mengadakan percobaan praktikum maya berupa simulasi tumbukan. Cara guru membimbing praktikum yang sesuai dengan upaya pengembangan kreativitas siswa berikut ini. Cara guru membimbing praktikum yang sesuai dengan upaya pengembangan kreativitas siswa berikut ini adalah memberi kebebasan. Kebebasan biar kreatif ya. Bukan D.
Nggak kreatifnya itu yang di Pak Apa itu ya? Purwo. Pak. Iya. Kayaknya. Nah, kan bebas kan? Biar dia Memanipulasi, nyoba-nyoba sendiri. memanipulasi di sini positif ya. Hah? Apa Pak? Memanipulasi di sini positif ya. Manipulasi yang positif ya. Karena manipulasi BPM dulu, Pak Egi. Manipulasi variabel. Tapi nggak perlu diarah-arahkan nih kalau memanipulasi itu. Bebas-bebas saja berarti dia. Ya, kan biar kreatif ya. Biar kreatif. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Lanjut nomor 65. Dalam rangka penghematan energi dan menjaga kelestarian lingkungan, kepada siswa-siswi sekolah perlu ditanamkan pola pemanfaatan energi melalui, nah, mana yang lebih memungkinkan nih? Saya A, saya. Ini yang lain. Yang C, yang C. Yang C. Kira-kira bisa nggak ini di lingkungan sekolah melakukan itu, Pak? Oh, di lingkungan sekolah ya. A. A ya. Paling A yang bisa tuh rasanya. Mana, Bagat? Daur ulang pemanfaatan energinya loh. Daur ulang ya dari yang C. Ini C, Pak. Maaf, Pak. Dan kalau daur ulang itu memanfaatkan recycle saja kan, bukan ke pemanfaatan energi gitu. C ini kan dua-duanya kena ini. Jadi antara penghematan energi dan menjaga kelestarian ini dua-duanya kena. Pengelolaan sampah dan energi. Oh gitu. Kalau sekolah sama rumah tangganya gimana? Ini siswa-siswa sekolah. Siswa-siswa sekolah, bukan ke sekolahnya. Menanamkan pola pemanfaatan energi, Pak. Jadi tidak hanya di sekolah gitu, Pak. Siswa-siswa sekolah, bukan siswa. sekolah. Oh, bukan kepada siswa ya. Perlu ditanamkan pola. Nah, itu Pak yang ininya, pola pemanfaatan energi. Pemanfaatannya itu. Berarti di sini ada langsung ada dua, pengelolaan sampahnya itu penghematan, kebutuhan energinya ini ya, menjaga kelestarian lingkungan ya. C ya. Kalau saya C. Ya. Oke. 65C. Lanjut nomor 66. Sekolah akan mengadakan lomba cerdas cermat dan akan mendapatkan tugas dan Anda mendapatkan tugas menyusun soal matematika. Tugas tersebut diberikan seminggu sebelum pelaksanaan lomba. Dan di saat yang sama, Anda sedang menyusun soal penilaian tengah semester mata pelajaran yang menjadi tugas mengajar. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah mana nih? Yang E lah. D. E. E ya. Kalau saya E. Yang E ah. E apa B? Kalau yang B ini melibatkan teman. Padahal kita yang dikasih tugas tapi melibatkan orang. Rasanya nggak sopan ya. Kalau yang paling enak sebenarnya D. Ditawarkan dulu. Yang nggak mau ribet itu D. Yang A yang nggak ribet, Pak. Nah, itu. Jadi gimana? E. Oke, lanjut. E. Lanjut Nah, nomor Bu Hoir udah E berarti E jawaban.
Peserta didik pada salah satu sekolah memiliki kemampuan imajinasi, lebih suka mengamati daripada melakukan, dan tertarik dengan kegiatan berinteraksi sosial. Strategi pembelajaran fisika yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut adalah saya. Ya. Dia kan suka melihat sama berinteraksi sosial. Mengamati dan mendiskusikan. Iya. Dia tidak suka kegiatan interaksi sosial, tapi Suka dan tertarik dengan kegiatan interaksi sosial. bukan, lebih suka mengamati daripada melakukan. Loh. Lebih iya, suka mengamati daripada melakukan. Maksudnya oh iya, iya. Oh iya, iya. Dan di sini ada dan. Web A. Ya. Saya kira nggak suka interaksi sosial. Hati-hati pengecoh, Pak. Oke, lanjut nomor 68. Kelajuan partikel gas ideal dalam wadah yang kokoh berubah menjadi 2 kali semula. Terkait dengan hal itu, maka di antara pernyataan berikut ini, suhu gas menjadi 4 kali semula, tekanan gas terhadap dinding menjadi 2 kali semula, energi kinetik rata-rata tiap partikel gas menjadi 4 kali semula. Yang benar adalah, ayat D nih. Ya Pak Arif. Akarnya, berarti kuadratnya tuh 4 kali. Apa Pak rumusnya Pak? Itu kuadratnya tuh. 3 RT per MR. 3 RT per MR kan berbanding terbalik kuadratnya. Berarti kalau T-nya 4 kali berarti energi kinetiknya juga 4 kali. Ya betul Pak, 1,3. 1,3 ya. Gimana Pak? 3. Jadi T-nya kan dalam akar ya Pak. Kalau V-nya 2 kali, kalau di dalam akar jadi 4 kali ya T-nya ya. U-nya jadi 4 kali. Energi kinetik. EK 3,2 kT sebanding dengan T. Energi per apa? Satu lagi Pak, rumusnya Pak. EK 3/2 kT. Bukan, di sendirinya Pak, di lainnya lagi. Jadi hubungan antara EK dengan T, bukan dengan P. EK sama dengan 3/2 kT ya. 3/2 kT. Nah, ini sebanding lurus kan. Jadi ketika T-nya tadi jadi 4 kali, maka energi kinetiknya juga 4 kali Pak ya. Itu ya. 1 dan 3 ya. Iya. Oke. Kalau tekanan juga 4 kali, itu kan terhubung dengan T juga. Oh iya, tekanan jadi 4 kali ya, akar P per rho ya. Iya. Akar P per rho. Nah, jadi kalau P-nya jadi 2 kali, tekanannya harusnya jadi 4 kali, bukan 2 kali ya. 4 kali. Jadi 68D. Oke, lanjut nomor 69 ini enggak jelas ini. Nomor 69. Seorang guru fisika menganalisis hasil ulangan siswanya pada materi fluida dinamis. Skor yang diperoleh siswa rata-rata rendah. Padahal skor pengerjaan rumahnya rata-rata baik atau tinggi. Guru tersebut mencurigai pekerjaan rumah siswa tidak dikerjakan sendiri. Untuk itu, guru tersebut ingin mengubah strategi dalam pemberian pekerjaan rumah. Strategi yang paling tepat yang dapat digunakan guru fisika tersebut adalah
Jadi saya B nih. A. Tugas pekerjaan rumah dikoreksi oleh teman sejawat. B. Tugas pekerjaan siswa dipresentasikan di kelas, diikuti dengan pertanyaan klarifikasi oleh guru. C. Meminta siswa untuk mengerjakan tugas pekerjaan rumah sendiri, dan sebagai buktinya siswa mengirimkan rekaman video mengerjakan tugas. D. Tugas pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di rumah harus diselesaikan di sekolah. E. Tugas pekerjaan rumah dipantau oleh guru ke rumah masing-masing. Gimana Pak Arif? Wah, ini gurunya terlalu killer. Ini aja Pak. Ya. Kalau saya punya murid seperti kan, yang penting dia mengerjakan PR itu dan nilainya bagus ya. Kira-kira yang lebih tepat yang mana ini? Kalau yang C, katanya siswanya disuruh ngerjakan di rumah, tapi ngirimkan videonya nih, buktinya nih, saya ngerjakan rumah Pak. Tapi kan dia nggak lihat di samping-sampingnya ini ada temannya juga. Ribet Masih banget. bisa dibalik. B itu. Ya, itu yang diidealkan maunya B. B. Lanjut nomor 70. Rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sifat rangkaian semula dalam keadaan resonansi. Ya. Perubahan nilai komponen rangkaian listrik dan perubahan sifat rangkaian arus bolak-balik di bawah ini yang paling tepat. Mana Pak Arif? D, Pak. Kalau resonansi itu XL sama dengan XC ya Pak ya? Sama dengan X. L itu omega L. XC Induktor dan kapasitansi diperkecil. Omega C. Nah. Jika frekuensi angular dan kapasitansi kedua diperkecil, berarti jika W sama C-nya yang keduanya diperkecil, berarti kalau W dan C diperkecil, berarti XC-nya nambah besar nih. Kalau XC nambah besar harusnya sifatnya kapasitif, bukan resitif kan? Kapasitif. Kalau yang ini jika frekuensi angular dan kapasitansi kapasitor keduanya diperbesar. Nah, jadi kalau ini diperbesar, berarti nilai XC-nya nambah kecil. Berarti harusnya ini induktif ya, bukan kapasitif. Harusnya kan? Induktif. Kalau ini C, jika frekuensi angular diperkecil dan tegangan sumber diperbesar, frekuensi angular diperkecil, omeganya diperkecil. Ya, berarti ya XC-nya masih tetap lebih besar, ya kan? Harusnya kapasitif, bukan induktif. Nah, yang D saya. Jika induktansi induktor, ya, L-nya, dan kapasitansi diperkecil, jadi kalau L-nya dikecilkan, dan C-nya dikecilkan, ya XC-nya nambah besar nih, jadinya kapasitif. Gimana Pak Arif? Pak Arif? Yang D itu mengapa kapasitif? Sama-sama diperkecil kedua-duanya. Jika induktansi induktor dan kapasitansi keduanya diperkecil, maksudnya yang keduanya ya. Induktansi induktor itu L kan Pak? Ya Pak, Pak Arif? Dan kapasitansi itu C ya? C. Jadi kalau L dengan C dikecilkan, kalau L dikecilkan otomatis XL kecil. Tapi kalau C dikecilkan, XC-nya akan besar ya kan? Besar. Oh, Berarti L-nya ya. Oh ya, L-nya. Saya kira itu sama-sama XC sama XL-nya. iya, L sama C-nya kan? Gitu.
Kalau ini kapasitansi kapasitor diperkecil, C diperkecil. Ya, XC-nya nambah besar nih. Pasti kapasitif, ini bukan induktif ini. Itu ya, Pak ya? Lanjut ya, nomor 71 ya. Lanjut. Nomor 71. Dalam dalam merencanakan pembelajaran kontekstual tentang gelombang mekanik untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan psikomotor siswa, seorang guru merencanakan langkah pembelajaran sebagai berikut. Nah, ini nih. Urutan langkah pembelajaran fisika secara kontekstual yang tepat. Urutan kontekstual yang tepat. Mana nih? Kalau menurut saya yang pasti nomor 5 ini terakhir nih. Memberikan pekerjaan rumah. Terakhir nih. Jadi kalau nggak AD, ya. Kalau nggak AD. Iya. 3 duluan guru menunjukkan video. Nah, yang selanjutnya nih. 1 sama 2 itu duluan mana gitu aja. 1 sama 2 duluan mana. Nah, itu intinya. 1 dengan 2 mana duluan nih? 1, 2, 2. Peserta didik dalam kelompoknya melakukan diskusi. Diskusi ini rasanya setelah LKPD ya, Pak ya? Iya. Berarti 2 Berarti dulu ya? berarti ya. Berarti A ya? A. Oke. Lanjut nomor 72. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang telah disampaikan dan tingkat kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk mewujudkan soal yang demikian, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah apa ya? A itu lah mungkin. Mana yang lain? Setuju Pak Aryo. Ya, Bu Lisa. Baik, gimana? Idealnya. Kisi-kisi baik. Idealnya, tapi biasanya praktek saya nggak gitu. Kuncinya langsung Pak Buat ya? soal dulu baru kisi-kisi. Sama, Pak. Idealnya A ya. Idealnya. Lanjut nomor selanjutnya. Nomor 73 ini. 73. Nah, seekor kelelawar terbang dengan kelajuan tetap menuju dinding tembok. Nah, kelelawar menuju dinding tembok sambil memancarkan suara dengan frekuensi F0. Pernyataan berikut terkait peristiwa tersebut. Nah, pernyataan yang paling tepat adalah ini saya enggak cari, tapi saya tadi cari jawabannya di YouTube tadi, ada tadi pembahasannya nih. Yang pasti berdasarkan jawaban tadi. Jadi katanya ini kan ada kelelawar. Kelelawar ini ke dinding memancarkan frekuensi F0. Nah, terus dinding ini ibaratnya sebagai pendengar ya. Nah, kita sebut dengan F1. Akhirnya F1 yang diterima oleh dinding ini akan dipantulkan lagi ke kelelawar frekuensi F1 juga. Nah, selanjutnya frekuensi F1 ini menjadi sumber dan kelelawar menjadi pendengar sekarang. Yang didengar kelelawar sekarang misalkan namanya F2. Tadi kalau dilihat di YouTube tadi F2 ini lebih besar daripada F0 ini. Itu tadi. Tapi kalau secara matematisnya saya kurang paham. Benar Pak Arif? Ya, betul. Alurnya betul. Betul ya gitu ya. Jadi kalau melihat itu jawabannya ya yang sebenarnya 2 saja. Gimana Pak Arif? Kelelawar mendengar suara dengan frekuensi lebih besar dari F0 yang bernilai tetap.
nggak berubah-ubah. Ya Pak Arif. Oh, ini kelelawarnya yang mendengar. Ya, kelelawarnya sekarang yang Dia, mendengar. dia mendengar. Ini berarti sumbernya F1 kan sama Pak dengan F0. Jadi katanya Oh, ini diam ya. ya dindingnya diam ya. Kasih angka gitu aja mungkin Pak. Belum lagi ngitung gitu. Gimana Pak jawabannya? Ini kelelawar, nah, dulu. Yang lain gimana? Wah, apa ini? Itu kan nanti terjadi Pak, terjadi layangan. Jadi gini, dia kelelawar itu selain mendengar dari dirinya sendiri, dia juga ada pantulan dari sini, sehingga itu terjadi layangan. Iya, jadi Pak. Jadi yang didengarkan itu. Kalau terjadi layangan berarti ya nilainya lebih ya. Nilainya nggak tetap tuh nih. Ya lebih besar. Di sini ada ini. Ini Semuanya. berapa itu? Nek satu enggak, jelas satu enggak. Ada satu semua ya? Ada satu semua ini Pak. Kelelawar mendengar suara dengan frekuensi tetap. Ya berarti 1 sama 3 ini. Sama 3 ini. 1 dengan 3. 1 sama 3 kan? Kan dia kan semakin mendekat. Berarti semakin dia dapat pantulan juga. Sehingga semakin lama semakin besar. Ya kan? Dia selain mendengar juga mendapatkan pantulan. Bukan satu pantulannya pantulannya mendekati dia juga mendekati pantulannya itu tadi. Sehingga semakin besar secara linear. 1 sama 3 itu. 1, 3 ya, bukan 1, 2 Pak. 1, 2. Kalau 1, 2 apa nih? Jadi enggak tetap. Dia semakin mendekat Pak. Kalau semakin mendekat semakin banter suaranya. Kayak ambulan itu coba kalau kita dengar semakin mendekat semakin banter. Jadi begini Pak, saya mendengar ini pemaparan ini. Kalau suara diperbesar itu bukan frekuensinya diperbesar katanya Pak. Itu intensitasnya yang semakin besar Pak. Nah, misalkan ketika ambulan itu datang ya kan, frekuensi didengar oleh pendengar misalkan awalnya tadi 1000 Hz yang didengar pendengar lebih besar daripada 1000 Hz kan, misalkan 1200 Hz misalkan. Saat itu mendekat dia tetap 1200 Hz Pak. Enggak jadi 1300, enggak jadi 1400. Jadi frekuensinya tetap, membesarnya itu tetap gitu. Yang membuat kita mendengar lebih keras itu katanya intensitasnya, Pak. Oh iya, amplitudo nanti ya. Iya, amplitudonya ya. Betul. Karena kuat lemah itu kan amplitudo ya. Iya, itu do ya. Kalau yang satu ini ya benar juga Pak, karena dia kan mendengar dari suaranya sendiri kan. Dia apa? Mengajarkan, jadi dia dengar dari suara sendiri ya. Satu ini benar nih berarti. Jadi gimana Pak? Lebih besar tapi nilainya tetap. Begitu ya untuk frekuensi. Dekat ya. Oke, ya. Oke, kita ikut itu dulu Pak. Ya. Lanjut nomor 74. Ini sampai nomor berapa Pak Egy? 80 ya? Ya, sedikit lagi Pak. Sedikit lagi ya. Oke. 84. Nomor 70 lagi ya. Nomor berapa lagi? Nomor Sampai 74. Jadi sampai 80. Nomor 79 lah ya.
Suatu pembelajaran fisika dirancang dengan tujuan melatihkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Berikut ini adalah tahapan pembelajaran berbasis masalah yang dirancang untuk melatihkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi tersebut. Tahapan pembelajaran berbasis masalah yang tepat adalah, nah, gimana Pak? Empat terakhir 3. Awal 4, terakhir 3. Iya, terakhirnya 3 ya. Tapi kalau awalnya 4, C. oh, Awal 4 tadi. awal 4 ya, merencanakan ya. Jadi 4 terus 2. Merencanakan, menjawab. 4 2. Ya, C. Setelah 2 terus diskusi. Ya, apa diskusi? Presentasi. Ya, betul. C. C ya. Oke. Oke. Lanjut nomor 78. Proposal PTK yang disusun oleh seorang guru fisika ditujukan untuk mencari solusi rendahnya kemampuan siswa mengerjakan soal-soal berbentuk uraian level 3 pada materi listrik statis. KKM mata pelajaran fisika di sekolahnya 80. Solusi yang diusulkan adalah menggunakan pembelajaran discovery learning. Metode pengumpulan dan teknik analisis data yang harus dituliskan pada proposal PTK adalah, gimana Pak? Ini Pak Salan ini. Salah ini nih. C4 sampai C6 aja yang B. B ya. Level 3 itu kan C4, Lebih tinggi C5, ya C6 levelnya. ya. Tinggi kan. Iya, 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 iya. Ya. Gimana yang lain? Ya, ikut. Ya. Iya. Lanjut nomor 76. Tapi jawabannya tidak terlalu mudah itu. Apa Pak? Gimana? Jawabannya tidak ada pengecohnya gitu. Nah itu. Dikasih mudah minta pengecoh ya. Tapi ini belakang-belakangnya mirip semua Pak. Sama ya Belakang-belakangnya semuanya ya. sama semua, cuman CC-nya aja yang beda nih. C-nya aja. Ya, betul lah. Sip lah Pak. Oke, lanjut nomor 76. Perhatikan gambar sendok yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air di bawah ini. Tampak terjadi pergeseran antara bagian sendok yang ada di dalam air dan bagian sendok yang ada di udara. Terkait fenomena di atas, pertanyaan yang paling tepat diajukan untuk mengukur literasi sains. Mengukur literasi sains siswa adalah Pak E. Literasi sains itu gimana ya, Pak? Kalau pertanyaan apa? C atau E mungkin. C. Ya, kalau pertanyaan apakah itu jawabannya mengeksplor enggak gitu. Tadi mengapa ya tadi? Oh, bagaimana yang C ya? Kan mencari literasi sains yang maksudnya yang lain dari C ini. Kalau ketebalan atau apa ukuran bayangan itu kan sudah ada di buku teks sudah biasa ya. Maksudnya literasi sainsnya apakah harus di lainnya gitu? Mungkin C mungkin. Yang lain gimana? Ya, setuju C. Iya.
Oke, lanjut. Ini saya baru jawab tadi, batas nomor tadi lah. Nomor ini belum sempat ini nih dilihat nih. Nomor 77. Balok A dan B mula-mula diam di permukaan meja licin. Massa A 2 kali massa B. Keduanya akan didorong dengan gaya konstan selama menempuh jarak tertentu yang sama besar. Agar eka akhir balok A 4 kali eka akhir balok B, maka perbandingan gaya yang harus dikerjakan adalah, kenapa Arif? Diorek-orek itu, Pak. Coba kalau diorek bisa deh. Rek-rek, Pak. Di orang-orangnya kan berarti Eka nanti kan apa tuh kerja dihubungkan dengan F tadi, FS ya. Itu banding semua ini ya. Ya, sebanding gaya juga sebanding. Masanya juga sebanding, berarti ada yang sama yaitu apa ya? F ya. Masanya beda deh masanya. Beda ya ternyata. Beda masanya, 2 Ya, kali massa. Gaya, ya gayanya sebanding dengan massa. Terus yang sama itu S-nya berarti ya? S-nya sama. Coba diorek-orek, Pak. Saya lagi nggak bisa ngorek-orek ini. Saya ngorek tahu itu. Ajar dia pegang kuncinya itu. Eka itu rumusnya apa Pak? Ya kalau pakai F itu Pak? Arif? Ya Pak? Kalau rumus Eka yang pakai F itu gimana Pak? Ini mending enaknya Eka itu menggunakan pakai F. Eka ini menggunakan P kuadrat per 2M. Oh, P-nya momentum. Nanti momentumnya pakai impuls F kali delta T. Nah, pakai itu jadi gimana tuh? Bisa enggak? Berarti kan F kuadrat ya. M-nya berapa kali tadi? 2 kali. 2 MB. Kalinya. EK-nya biar 4 kalinya. Wih, berapa Pak, itu? ya Pak Arif. Tunjukkan ke Pak Arif. Ayo, mau dihitung-hitung diorek itu. Berapa itu, Pak? 4 kali, 2 kali, 2. Setengah. Yang lain gimana? Udah dapat belum? Kalau sudah dapat, nanti share screen aja Pak Arif. Oh ya. Lanjut dulu mungkin. Lanjut dulu. Atau ada yang dapat? Silakan, monggo. Yang udah sambil dilanjut aja sambil tak Lanjut dulu ya. ambil rekan. Oke, nomor 78. Ketika ketua kelas diprotes oleh siswa, warga kelas yang dipimpinnya, sebagai guru wali kelas, perlu mengadakan musyawarah kelas untuk A. Meminta pergantian ketua kelas di akhir semester. B. Mendengarkan protes siswa lain kepada ketua kelas. C. Meminta pertanggungjawaban kepada ketua kelas. D. Membahas permasalahan protes yang ditujukan kepada ketua kelas. E. Memberi sanksi siswa lain yang memprotes ketua kelas. D ya.
D ya, D. B atau D? Iya Pak, D. Pak. Ya, D. D ya, dibahas ya, jangan hanya mendengarkan ya. Nah, Coba lagi. betul betul. Kayak Ya. mau protes Pak Aryo. Enggak, Pak, enggak merotes Pak Egi, enggak. Lanjut. Lanjut nomor 79. Nomor 79. Berikut praktikum tentang vektor. Tujuan praktikum adalah menganalisis besaran-besaran vektor pada rangkaian dinamometer. Alat ini digunakan 2 statip, 2 dinamometer, beban gantung, benang. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. Langkah yang dilengkapi terkait praktikum tentang resultan vektor. Langkah yang perlu dilengkapi ya, terkait praktikum tentang resultan vektor adalah yang mana? Itu menambahkan yang di atas ya. Iya, menambahkan. Wah, mengukur jarak B ya. Yang D kali ya, ada sudut ya. Mengukur sudut. Yang E juga ada mengukur sudut, Bu. Yang E ya, mungkin ya. Nggak terbayang percobaannya Pak Haryo seperti apa itu ya. Pasang kedua statip. Pastikan keduanya kokoh. Ada 2 statip ya. Ada 2 statipnya. Terus pasang masing-masing dinamometer pada statip. Dinamometer dipasang pada masing-masing statip. Ya. Ikat benang pada masing-masing dinamometer. Satukan benang lalu gabungkan beban. Berarti dinamometernya miring mungkin nanti ya. Terus ada benang yang mengikatnya. Mengukur sudut gitu ya. Ya, ada beban di sini mungkin. Catat skala pada masing-masing dinamometer. Berarti di sini ada gaya, istilahnya gaya tegangan ininya ya. Gaya tegangannya di sini nanti. Bandingkan dengan catat skala pada masing-masing dinamometer, bandingkan dengan berat benda. Berat bendanya kan bisa diukur nanti. Nah, berarti F-nya ini sudah ada semua nih, gaya tegangan tali sama beratnya. Langkah yang perlu dilengkapi terkait praktikum tentang resultan vektor. Berarti kan harusnya ini nanti kan tinggal sudutnya lagi kita cari tahu berarti ini. Di sini ada komponen Y-nya, ada komponen X-nya. Yang ini juga. X-nya itu. Berarti yang perlu diketahui yang ngukur sudut. Yang E ya, kalau gitu ya. Mengukur sudut. Enaknya sudutnya statif atau ke dinamometer? Sebenarnya bisa juga dengan statif, bisa rasanya. Karena kalau dengan statif kan berarti ini nanti. Ini kalau ini sudah tahu berarti ini kita tahu juga. Yang ini tahu juga sih sebenarnya. Iya. Pasif kali ya. Rasanya lebih mudah ke statif karena statif vertikal ya. Ya, karena kalau yang E itu nggak tahu kemana, Pak. Ya, agak susah. Nggak jelas ya. Yang dodol. Yang dia. Yang lain gimana? Pas? Sudut. Ya, sudut. Pas. Pak Arif sudah dapat yang tadi? Itu Pak, saya sebentar dari saya ya. Yang ini
Ini tetap terkait dengan kerja. Jadi perbandingan antara kerja W dengan selisih EK. Nah, itu kalau dibandingkan, itu M-nya nanti ini tidak masuk dalam perhitungan tuh. Jadi nanti kan menjadi 4 kali. Kalau 4 kali berarti seperempatnya nanti, Pak. Jadi FA sama dengan seperempat FB. Ya, yang A Pakai seperempat. perbandingan. Jadi F kan usahakan W kali S sama dengan selisih EK. Ya kan? Selisih Sama EK. dengan selisih EK. Nah, Iya, kan delta. nah itu Fs kan sama dengan selisih EK. Nah, itu kan F sebanding dengan EK. Kalau EK awalnya kan 0. EK awalnya 0. Maka tinggal F sebanding dengan EK. Nah, dibandingkan saja. F apa itu? FA per FB sama dengan gitu kan? FA per FB sama dengan EKA per EKB. Oh, F dibandingkan dengan EK. Jadi sebanding karena itu di situ S-nya tetap Ya, jarak S-nya tempuh yang tetap. sama besar. Ya. Berarti Yang paling bisa mendekati itu kalau pakai momentum itu akar 8, jadi nggak ada jawabannya. Kalau pakai Iya momentum. betul, akar 8 Pak Arif. Akar Jadi nggak 8 ketemu tadi tadi. carinya. Maka yang paling tepat ya itu sehingga ini FA per FB sama dengan EKA per EKB. FA per FB B sama dengan EKA per EKB. EKA per EKB. EKA per EKA tadi berapa tadi? EKA? 4 kali EKB. Oh, 4 kalinya berarti 4 kali nih. Oh, clear. 4 kalinya berarti. Yang mana? 4 kali FB berarti ya. Yang EKA 4 kali C. FB. Oh, gitu ya. Yang ini 4 EKB sama dengan per EKB. Ya. EKB. Nanti dicoret ya nanti ya. Ini 4B. Oh, berarti FA sama dengan 4 FB. 4 FB. Iya. Pak Arif. Ya, jadi kalau di logika juga masuk juga kan. Jadi gayanya otomatis lebih besar untuk mendorong itu karena 4 kalinya kan. C berarti Pak Arif ya? C itu. Iya. Kalau pakai momentum akar 8 ya nggak ketemu. Iya. Nggak bisa ternyata. Oh, berarti soalnya seperti ini main perbandingan aja ya Pak Arif ya? Iya. Seringnya memang seperti itu. Seringnya perbandingan memang. Di awang-awang tok mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor biar cepat tadi nomor 80 lagi ya. Rencana tindakan dalam PTK diajukan seorang guru fisika untuk mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran daring untuk memperoleh data hasil percobaan MELD. Rencana tindakan yang diajukan menggunakan video yang menampilkan percobaan MELD yang real diperagakan oleh guru. Agar siswa memperoleh data hasil percobaan MELD, maka yang sebaiknya ditampilkan dalam video itu adalah yang mana ini? Yang E. Daring. Ini pakai simulasi atau percobaan atau video nih Pak? Ini tadi video. Video menampilkan percobaan real. Yang real dilakukan dulu. Atau A itu mungkin yang real secara nyata, percobaan secara nyata. Arti siswa ini hanya melihat aja ya? Iya, kayaknya itu ya. Tidak melakukan percobaan. Bukan kayaknya itu ya. Enggak, dia hanya melihat saja pada video. Daring ya, pembelajaran daring ya. Oh iya. Berarti A ya?
Siapa itu Gondrong? Kalau yang D gimana? Oh, jadi siswa Oh ya, megang Inci malah. Itu dari grup pertama kali ada Oh, yang C ya. Lebih lengkap ya. Yang C lebih lengkap Pak ya. Wah, mirip semua tuh ABC. Coba di situ ada kata-kata real nyata ya. Iya. Tapi semuanya juga percobaan semuanya ini. C paling lengkap itu, Pi. C paling lengkap ya. C. ada namanya di dalam. Oke, lanjut ya, nomor 81. Lanjut pagi. Lanjut. 4 soal lagi. Lanjutkan. Remaja usia 15 sampai 16 tahun menyimpan energi besar yang jika dapat diarahkan pada hal positif akan menjadi prestasi. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan usia mereka untuk membangun tanggung jawab sosial. Salah satu strategi pembelajaran fisika yang sesuai dengan keperluan itu adalah diajukan suatu tayangan video terjadi satu fenomena fisika. Diskusi aja, Pak. Yang C. Oh, tanggung jawab sosial ya. Energi besar berarti harus melakukan Membangun tanggung jawab sesuatu. sosial. Membangun itu tanggung kunci jawab sosial. jawabannya. Yang D. Yang D ya, Pak ya. Yang D ya, lingkungan. D. Karena tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab sosial ya. Yang D ya. Kalau yang C nggak ada tanggung jawab sosial. Percobaan rangkai listrik. Mengembalikan ke tempatnya. Itu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Itu Pak Lutfi D. Siapa Lutfi D lah. Saya yakin kalau saya jawab pasti D. D ya. Karena ada yang mengatasinya ya. Oke, mantap Pak Lutfi. Oke, sip. Ya, D, karena di Dodol. ini kan dia mengidentifikasi terus dia menyampaikan gagasan. Biasanya kan kalau pemuda itu kan gagasan-gagasannya banyak itu. Ya. Lanjut nomor 82. Sesuai dengan keberadaan NKRI sebagai negara kepulauan, kepemilikan lautan yang sangat luas harus dimaknai sebagai penghubung ya. Penghubung antar pulau kayaknya, Pak. Iya. Iya. Saya pernah bahas itu ya. Ini kata guru SD saya dulu seperti ini, penghubung antar pulau. Mario guru PKN juga kayaknya. Enggak. Gimana Pak Lutfi? B atau apa? Sumber kekayaan alam bukan? Sumber kekayaan alam.
Kalau pembatas wilayah daratan salah ya? Terlalu itu, Lagi. terlalu skopnya terlalu kecil. Ya betul lah, penghubung itu Pak. Harus dijadikan sebagai penghubung. Harus ada pulaunya ya. Mobilnya ini. Ya. Bukan cewek sekolah kan? Oke, lanjut ya, nomor 83. Bukan alumni. Lanjut. Dalam pembelajaran fisika yang dilakukan secara daring, hanya 10% siswa yang mengikuti tatap maya. Alasan siswa tidak punya kuota. Pihak sekolah dan guru telah berupaya memberikan kuota yang diprediksi cukup untuk 2 bulan pertemuan dalam pembelajaran fisika. Dan siswa dilatih menggunakan aplikasi untuk tatap maya. Namun yang berpartisipasi dalam pembelajaran tatap maya hanya meningkat menjadi 15%. Padahal untuk mata pelajaran lain, partisipasi siswa cukup tinggi. Kemungkinan faktor rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran fisika melalui tatap maya adalah sebagai berikut. Faktor yang mungkin menjadi penyebab rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran fisika secara daring adalah mana nih? Pelajaran lain rame, pas fisika sepi. 5. Jangankan daring, Pak. Curcor. 5 yang jelas ya, ada ya. Jelas 5 nih. 5 jelas. Siswa kurang bergairah. 3 dan 5. 3 dan 5. Kurang bergairah itu. Ada 3, ada 5. Iya, kurang bergairah. Kurang motivasi. Iya, 3 dan 5. Oke, lanjut nomor terakhir. Mantap. Guru senior sebagai teman sejawat mendapat tugas membimbing beberapa siswa untuk mengikuti lomba duta lingkungan. Anda melihat ada beberapa hal yang belum dipersiapkan. Maka yang Anda lakukan adalah tugas B apa B? Yang B kayaknya Pak. Hah? B. B ya? Bandung. B ya. Yang lebih sopan yang B rasanya. Kalau langsung ngusulkan ke sekolah, rasanya nggak sopan melewati guru senior. Kalau kita langsung membimbing siswa, ya nggak sopan juga. Saya izin dulu. Kalau yang C, kalau yang Jadi C. daprat, Pak Aryo. C meminta izin dulu ya. Minta izin kayaknya Pak yang C. Iya, minta izin. Nggak sopan langsung membantu aja ya. Kalau langsung membantu, so tahu mungkin kayak gitu. Sotoy. Kalian sana kan guru senior gitu lah. Iya, Pak. Betul. Tak izin. Kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan ya. Ya udah kalau nggak diizinkan. Iya. Aduh, oke. Mungkin sudah Pak ya. Oke, siap. Mantap. Baterainya sudah low juga. Mungkin sampai 84 bisa